Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwada Farusmantoro. Dan saya Kala Fajarani Rizaldi. Kami akan menjelaskan tentang hadis sebagai hukum Islam yang kedua. Hadis merupakan sumber syariat Islam kedua setelah Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang sudah ditulis sejak zaman Rasulullah dan dibukukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Hadis baru dituliskan pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Pada masa Rasulullah masih hidup, hadis masih berupa tulisan yang didengar langsung oleh para sahabat dan disaksikan langsung oleh para sahabat segala perbuatan dan ucapannya. Kemudian hadis-hadis tersebut disebarluaskan kembali oleh para sahabat secara lisan kepada sahabat-sahabat lainnya yang tidak hadir untuk melihat dan mendengarkan Nabi pada saat itu. Pada waktu itu ucapan dan perbuatan Nabi belum lumrah untuk dituliskan, dan hanya Al-Quranlah yang dicatat dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, dalam menjaganya, para sahabat menjaga hadis dengan hafalan. Dan ada beberapa sahabat Rasul yang menghafalinya secara langsung. Dan pada saat itu hadis belum boleh atau belum diizinkan untuk ditulis, karena penulisan hadis dari Rasulullah adalah dalam rangka memelihara kemurnian. Dilarangnya penulisan hadis dari Rasulullah adalah dalam rangka memelihara kemurnian Al-Quran agar tidak tercampur dengan sabda-sabda Rasulullah yang tidak berasal dari wahyu langsung yang dibacakan melalui malaikat Jibril. Jadi intinya biar tidak tercampur Al-Quran dengan hadis, mana yang dari firman Allah dan mana yang bukan. Setelah Rasulullah wafat, perhatian terhadap pencarian hadis-hadis dan penyebarannya ke segenap daerah Islam mulai tumbuh dan hidup. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah hubungannya sering menjadi sumber untuk mendapatkan hadis-hadis dari Nabi tersebut, seperti Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dan sebagainya. Tapi pada masa itu pun penyampaian hadis dari seorang kepada yang lainnya masih berupa riwayat lisan, sedangkan ide penulisan hadis belum muncul. Ide pengumpulan hadis dan penulisannya baru muncul ketika Umar bin Abdul Aziz, cucu dari Umar bin Al-Khattab yang digelari sebagai Umar kedua, menjabat sebagai khalifah pada masa awal abad 2 Hijriyah. Pada waktu itu, Umar II ini memerintahkan kepada Abu Bakar Ibnu Hazm untuk mengumpulkan hadis-hadis yang diterima dari Nabi kepada Nabi. Pada pertengahan abad 2 ini muncullah kitab-kitab kumpulan hadis. Yang paling menonjol diantaranya adalah kumpulan hadis karya Imam Malik yang disebut Al-Muwatta. Pada abad 3 Hijriyah, penulisan dan pembukuan hadis mencapai puncaknya dengan terbitnya karya besar kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal tahun 164 sampai 241 Hijriyah yang disebut dengan Musnad Ahmad bin Hambal. Setelah itu terbit kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Keenam kitab kumpulan hadis-hadis mereka disebut Al-Kutubus Sittah, artinya 6 kitab.
Kumpulan hadis yang menjadi rujukan pokok dalam pengambilan hadis di kalangan Ahlus Sunnah atau Muslim Sunni, Muslim Syiah memiliki Al-Kutubus Sittahnya sendiri yang berlainan dengan Muslim Sunni. Keharusan kaum mukmin mengikuti hadis-hadis Rasulullah didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran, diantaranya Quran Surat Al-Hasyr ayat 59 yang artinya, apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Kemudian ada surat Al-Ahzab ayat 33 yang bismillahirrahmanirrahim artinya, sungguh tidak patutlah atas seorang muslim dan mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum dalam suatu perkara, mereka mencari-cari pilihan lain dalam memutuskan hukum atas urusan mereka sendiri. Kemudian definisi hadis. Definisi hadis Definisi hadis dapat diartikan dalam dua cara. Yang pertama etimologis dan satu lagi terminologis. Etimologis atau bahasa berasal dari kata al-hadis yang disusun dari suku kata hadatsa yang berarti sesuatu yang baru. Secara terminologis atau istilah, menurut para pakar, mengidentifikasikan hadis sebagai segala hal baik yang disandarkan pada Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, sikap, atau respon terhadap segala hal yang terkait dengan kehidupan nyata dan gaib. Hadis diriwayatkan dari satu generasi ke generasi, kemudian berdasarkan apa yang terlihat, terdengar, dan tersaksikan oleh para sahabat Nabi SAW. Hadis dalam jenisnya. Aneka ragam hadis yang berpindah-pindah secara riwayat itu tidak terlepas dari bentuk-bentuk diantaranya. Hadis qauli atau qauliyah, yaitu ucapan. Segala yang diucapkan Rasulullah setelah ia diangkat menjadi Rasul, baik pernyataan, perintah, atau larangannya. Hadis fi'li atau fi'liyah, yaitu perbuatan, apa yang diberitakan oleh sahabat mengenai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, baik pekerjaan yang berkaitan dengan syariah maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, hadis takriri atau takririyah, yaitu apa yang dikatakan dan dilakukan para sahabat di hadapan Nabi atau yang tidak dilakukan di hadapan Nabi, tapi Nabi mengetahuinya. Dan Nabi SAW membenarkan atau membiarkannya dan tidak melarangnya. Kemudian, hubungan antara hadis dengan Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Sebagai sumber ajaran Islam, kedua, hadis memiliki hubungan erat dengan Al-Quran dalam menetapkan ajaran dan hukum Islam. Di antaranya, fungsi hadis terhadap ayat Al-Quran ialah hadis sebagai penguat takkid terhadap Al-Quran, yaitu hadis menjadi penguat Al-Quran bahwa dua-duanya menjadi sumber hukum dan syariat Islam. Oleh karena itu, ketetapan Al-Quran senantiasa mendapat pengokohan dan penguatan dari hadis. Hal ini umpamanya terkait dengan banyaknya hadis yang menerangkan tentang kewajiban sholat, zakat, puasa, dan larangan musyrik lain-lainnya. Hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran memberikan kejelasan makna terhadap ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih samar-samar atau umum. Hadis sebagai musyri, penetapan dan pembuatan hukum syariat. Bertindak sebagai hukum syariat, yaitu membuat hukum-hukum baru yang tidak ada di Al-Quran. Hal ini umpamanya dalam zakat fitrah, akidah, dan lain-lain. Kemudian, untuk dapat mengetahui hadis yang baik, ada yang namanya ilmu hadis. Ilmu hadis. Sementara Al-Quran memiliki kepastian dan kebenaran yang pasti, qat'i, hadis karena pencatatan dan pembukuannya jauh setelah Rasulullah SAW wafat,
maka keakuratannya didasarkan kepada penelaahan dengan metode ilmiah khas Islam yang disebut ilmu hadis atau ilmu mustalah hadis. Dengan ini maka dapat diketahui mana hadis yang benar-benar dari Rasulullah, dari para sahabat, atau dari para tabi'in, orang-orang yang hidup semasa para sahabat, dan mengetahuinya dengan cara melihat periwayat hadis dari sudut kredibilitasan intelektual, dan kredibilitas kepribadian adalah, dan keadaan sanadnya atau rangkaian dari satu rawi ke rawi yang lainnya, apakah bersambung atau terputus. Dua macam ilmu hadis. Yang pertama, ilmu hadis riwayah, yaitu ilmu hadis yang berkenaan dengan pemindahan hadis, pemahaman metode penelaahan sanad dan matan, memeriksa nama-nama yang meriwayatkan, memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan hadis secara sah, benar, dan tepat, baik dalam sanad maupun matan. Seorang ilmu hadis ini tidak dituntut untuk menetapkan suatu hadis itu sahih atau dhaif, diterima atau ditolak. Cukup memindahkan atau menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW itu secara begitu adanya, dengan teliti dan jujur. Ahli ilmu hadis ini cukup merekam dan mengulang dan lewati yang sebelumnya tanpa menambah dan mengurangi matan hadis tersebut. Kemudian yang kedua, ilmu hadis dirayah, yaitu ilmu hadis yang melakukan penyaringan, memilah-milih hadis, melakukan kritik terhadap isi hadis, dan mengkaji aspek-aspek yang menentukan sahih tidaknya suatu hadis atas dasar sanadnya, serta memahami secara ilmiah kandungan yang terdapat dalam matan hadis. Oleh karena itu, ilmu hadis ini melakukan penyaringan terhadap riwayah, syarat-syarat riwayah, jenis-jenis riwayah, hukum-hukum riwayah, dan ikhwal periwayah. Memberi penilaian terhadap hadis-hadis dari sudut tingkat kesohihannya, apakah suatu hadis ini sahih, hasan, atau dhaif dalam kualitasnya. Kemudian menelaah teks hadis dari sudut kebahasaan dan makna yang terkandung di dalamnya. Lalu memberikan kesimpulan yang dapat ditarik dari teks atau matan hadis tersebut, pelajaran atau hukum yang terkandung. Dalam sejarah ilmu hadis, ada sebagian ahli dalam hadis-hadis riwayah dan ada yang ahli dalam hadis diriyah saja, dan juga ada yang ahli keduanya seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i. Untuk proses periwayatan hadis dan yang lainnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu proses periwayatan hadis atau pembukuan. Proses terjadinya pengkodifikasian atau penulisan ataupun pembukuan yang disebut tadwin. Hadis itu terjadi jauh setelah Rasulullah wafat. Maka periwayatan hadis baru dapat diketahui setelah seorang mudawin atau pencatat hadis berhasil menelusuri rangkaian periwayatan sanad hadis sampai kepada sahabat sebagai pangkal sanadnya. Kegiatan penelusuran sanad hadis disebut isnad hadis. Nah, proses periwayatannya ini terbagi menjadi dua alur. Yang pertama, alur periwayatan hadis, yang kedua, alur isnad hadis. Nah, alur periwayatan hadis ini berawal dari Nabi Muhammad SAW, lalu kepada sahabatnya, selanjutnya ke tabi'in, habis itu ke tabi'in, lalu ke rawi-rawi lain, selanjutnya dan terakhir ke mudawin. Alur isnad yang kedua itu alur isnad hadis. Alur isnad hadis ini kebalikannya dari alur periwayatan hadis. Alur isnad hadis itu berawal dari mudawin. Dari mudawin ke rawi-rawi lain, lalu ke tabi'in, lalu ke tabi'in, dan berakhir di Nabi Muhammad SAW.
Selanjutnya, unsur-unsur dalam hadis. Unsur-unsur dalam hadis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rawi-rawi, lalu sanad, habis itu mudawin, dan matan. Rawi-rawi ini adalah orang yang menerima suatu hadis kemudian menyampaikan atau meriwayatkan hadis sebelum sampai pada mudawin. Lalu yang kedua sanad. Sanad itu adalah sandaran hadis atau rangkaian para periwayatan hadis. Selanjutnya yang ketiga adalah mudawin. Mudawin itu orang yang mencatat dan membukukan hadis. Yang terakhir matan. Matan itu isi atau kandungan dalam hadis, seperti perkataan, perbuatan, ataupun tindakan Nabi. Selanjutnya jenis tingkatan hadis. Jenis tingkatan hadis ini terbagi menjadi 2, yaitu hadis mutawir dan hadis ahad. Hadis mutawir itu dari beberapa banyak manusia kepada beberapa banyak manusia dan seterusnya, demikian hingga tercatat dengan beberapa banyak sanad pula. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad ini hadis yang tidak memenuhi syarat mutawir atau tidak mencapai sederajat dengan mutawir. Hadis ahad dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah rawi. Hadis yang pertama hadis masyhur atau mustafil, yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis gharib. Hadis masyhur atau mustafil ini dari 3 orang atau lebih kepada 3 orang atau lebih, lalu dan seterusnya, begitupun hingga tercatat dengan sanad yang sekurang-kurangnya 3. Lalu yang kedua hadis aziz. Hadis aziz adalah yang kedua hadis aziz. Hadis aziz ini dari 2 orang kepada 2 orang dan seterusnya, demikian hingga tercatat dengan 2 sanad. Lalu yang terakhir hadis gharib. Hadis gharib dari seorang kepada seseorang dan seterusnya, demikian hingga tercatat dengan 2 sanad pula. Dalam hadis ahad yang boleh dipakai ialah hadis-hadis yang mencocoki syarat hadis sahih. Sedangkan hadis mutawir tidak perlu kepada syarat-syarat hadis sahih karena ia dengan sendirinya lebih dapat dipercaya daripada hadis sahih. Nah, ini yang terakhir, tingkatan kualitas hadis. Tingkatan kualitas hadis ini terbagi menjadi 3, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih ini dapat dikatakan hadis sahih apabila memenuhi syarat. Syaratnya itu yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua rawinya bersifat adil, yang ketiga rawinya dapat memelihara hadis baik melalui hafalan maupun catatan, yang keempat tidak syadz atau menyalahi rawi-rawi yang kuat, yang kelima tidak ada cacat atau ilat. Tidak ada cacatnya ini yang dimaksud adalah tidak ada cacat baik perawi maupun hadisnya. Terus selanjutnya yang kedua ada hadis hasan. Hadis hasan ini memenuhi syarat seperti hadis sahih, tetapi di antara rawi yang kurang kedabitannya. Terus yang ketiga, yang terakhir, hadis dhaif atau hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan juga hadis hasan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.